Dan yang kami cintai dan kami banggakan para tamu undangan. Saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Ngabuburit Pengawasan tahun 2024 dengan tema Kolaborasi Pengawasan Partisipasi Bawaslu bersama masyarakat pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam golongan kaumnya yang akan mendapat syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai acara, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Laila Kamila Bahdar selaku Master of Ceremony yang akan memandu dan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, tausiah ngabuburit pengawasan. Keempat, pembacaan doa. Dan kelima, penutup. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Aditya. Kepada Saudara Muhammad Aditya, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Aditya. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi membawakan berkah bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Memasuki acara inti, mari kita dengarkan dengan saksama tausiah ngabuburit pengawasan dengan tema kolaborasi pengawasan partisipatif Bawaslu bersama masyarakat pada bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang akan dipandu oleh Bapak Alif Sudewo selaku moderator. Kepada Bapak Alif Sudewo kami persilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Koordinator Divisi SDM Bapak Wa Mustofa Hamzah SH, Ordi Kaltim Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, juga telah hadir narasumber di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Taufik sebagai pegiat pemilu, serta telah hadir pula tenaga ahli Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bapak Ronald Manua. Terima kasih teman-teman. Ini kebanyakan kaula muda dan atau didominasi oleh kelompok Cipayung. Ada teman-teman sahabat dari GMNI, selamat sore. Ada teman-teman sahabat dari PM11, selamat sore juga. Dan mungkin juga teman-teman dari kelompok Cipayung lainnya ya. Ada mungkin dari PMKRI atau dari HMI mungkin. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah salah satu ikhtiar dari Bawaslu sebagai refleksi hasil pemilu kemarin, sekaligus menjadi warming up nanti untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kota Balikpapan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan. Yang jelas di Balikpapan ini ada dua pemilihan. Yang satu pemilihan langsung untuk kepala daerah pemilihan gubernur, dan satu lagi untuk pelaksanaan pemilihan Kota Madya di Balikpapan. Baik, untuk efektivitas waktu, karena waktu di Balikpapan ini masuk Indonesia Timur dan sebentar lagi mau buka puasa, biar efektif dan teman-teman juga sambil menunggu buka puasa ada pencerahan dari narasumber. Kami panggil narasumber kita Bapak Bung Muhammad Taufik. Kami persilakan maju ke depan. Sekaligus juga turut mendampingi Bapak Mustofa dan Bapak Ronald. Silakan, kami persilakan maju ke depan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Silakan. Siapa duluan nih Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya.
yang terhormat mungkin pimpinan Bawaslu yang hari ini turut hadir di acara ngabuburit bersama Bawaslu RI, dan terima kasih atas kesempatannya juga memberikan ruang untuk diskusi atau pencerdasan terkait penguatan strategi pengawasan pemilu secara partisipatif. Sebenarnya agak lucu juga kalau dibilang pegiat pemilu. Hari ini memang secara pribadi ikut turut aktif gimana melihat mekanisme atau prosedur terkait masalah pemilu pada hari ini atau tahun 2024, mungkin yang sudah kita selesai laksanakan kemarin, yaitu pemilu dan pileg 2024 yang hari ini juga masih dalam tahapan ya. Di sini juga langsung ada salah satu badan pengawas pemilu juga yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin notabene Bawaslu sendiri itu yang merupakan penyelenggara dalam pemilu atau pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Mungkin dari saya pribadi akan mengulik terkait secara pemilu kaum muda terlebih dahulu ya. Pemilu kaum muda terlebih dahulu hari ini itu di tahun 2024 kemarin Ketua KPU RI Bapak Hasyim sendiri itu sudah memberikan statement bahwa tahun 2024 ini partisipasi anak muda itu hampir 75%. Itu segini banyaknya anak muda yang hari ini berpengaruh pada pemilu tahun 2024, yaitu pileg tahun 2024 ini. Itu menjadi catatan bahwa kita juga harus bisa ikut serta. Kemarin kita sudah ikut serta, kita juga harus bisa aktif untuk menjaga agar pemilu tahun 2024 ini tetap berintegritas. Harapannya seperti itu. Kemudian kalau bicara langkah-langkah nanti bagaimana bentuk pengawasan, mungkin langsung aja dari ada dua narasumber di sini yang bakal membahas mengulik bagaimana pengawasan secara partisipatif melalui pemilu ini. Bakal dibahas sama ada Cak Mustofa, biasa saya panggil Cak Topan, ada Pak Rona ya, ada Pak Rona juga. Mungkin beliau juga sudah lama di bagian badan pengawas pemilu. Kalau dari saya pribadi bahkan mengulik apa sih langkah-langkah kita, apalagi di sini juga rata-rata notabene anak muda. Sangat penting kawan-kawan, kenapa kita juga harus ikut aktif dalam pengawasan pemilu ini, karena kita menjaga marwah luber jurdil itu sendiri gitu. Apalagi ya mohon maaf ini mungkin di sini ada penyelenggara melihat atau merujuk pada pemilu tahun 2024 ini ya, problematika yang memang menjadi kita semua, terutama untuk teman-teman anak muda. Teman-teman anak muda ini juga harus bisa melihat bagaimana berjalannya mekanisme pemilu 2024 kemarin bisa diambil sisi secara positifnya. Karena rata-rata anak muda itu ya jarang ikut walaupun partisipasi paling besar 75%, tapi anak muda juga paling jarang melihat suatu gagasan atau nggak paham bagaimana cara mengawasi pemilu sendiri gitu. Itu yang menjadi acuan kita sebagai anak muda atau kaum intelektual atau aktivis-aktivis Cipayung di sini juga yang harus bisa ikut aktif atau terlibat mengawasi pemilu. Kalimantan Timur khusus Balikpapan nanti bahkan menyelenggarakan pilkada. Ada wali kota, ada juga pilkada gubernur yang mungkin bakal serentak ya, kayak kemungkinan gitu. Jadi setelah kita melakukan rangkaian pemilu 2024 kemarin dan pileg 2024, dan hari ini mungkin anak-anak muda Kaltim yang notabene hari ini juga salah satu penyumbang partisipasi paling besar anak muda yang ada di Kalimantan Timur, juga harus ikut aktif bagaimana mengawal supaya pemilu tahun 2024 ini juga tetap berintegritas, khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur, tetap menjaga. Dulu saya juga selalu menggaungkan kaum anak muda itu tolak money politik. Nah itu mungkin menjadi campaign kita atau kampanye kita anak-anak muda supaya pemilu ini tetap terjaga
dan berintegritas. Banyak kalau kita melaporkan. Nah, mungkin juga saya agak kesusahan hari ini, mumpung di sini ada Badan Pengawas Pemilu, saya coba terlibat aktif terkait masalah pemilu tahun 2004 kemarin. Mungkin saya cukup mempelajari beberapa, kita saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 atau 2017 terkait pemilu, bahwa bentuk partisipatif atau pengawasan itu kan sudah dijelaskan di situ. Cuma yang menjadi acuan juga hari ini bagaimana mekanisme penyelesaian ketika kita melaporkan. Kemudian juga kita bagaimana mengadu sifatnya ke Bawaslu, itu juga menjadi catatan anak muda yang hari ini mungkin belum terlalu menyeluruh gitu. Itu yang menjadi catatan, mungkin di sini juga bakal dibahas sama Cak Topan bagaimana nanti mekanisme bagus itu. Nah, kalau kita ngomongin partisipatif pengawasan, penguatan hari ini, yang pertama memang perlu adanya literasi terkait pemilu, apalagi kita juga anak-anak muda hari ini sudah melakukan pemilu, terutama teman-teman Gen Z. Yang hari ini teman-teman Gen Z juga menjadi lumbung suara yang ugal-ugalan sekali gitu, sampai menyumbang segitu banyaknya, hampir 55 atau 60%. Itu Gen Z sendiri gitu, Gen Z dan milenial. Dan artinya bahwa pentingnya demokrasi yang memang tetap terjaga, tetap marwahnya itu berintegritas, bahwa anak muda juga harus bisa aktif membantu Bawaslu, atau bukan membantu tapi melaporkan, supaya kalau saya Bawaslu juga agar ada pekerjaannya untuk aktif atau sibuk sendiri gitu. Terkait adanya aduan-aduan di atau kecurangan-kecurangan yang sering nemuin. Cuma yang notabene memang benar sih, teman-teman juga dari keluhan anak muda itu bagaimana melaporkan, bagaimana menunjukkan, bagaimana nanti kita diintervensi ataupun diancam calon-calon kandidat, kita menemukan laporan, terus kita menemukan bagaimana nanti di TPS itu menemukan temuan-temuan, terus kita bagaimana nanti foto, share, kirim dan lain-lain, itu memang agak susah gitu. Kemarin Kalimantan Timur juga sempat untuk menjaga pemilu 2024 ini bisa lebih aktif, yaitu melalui kawal pemilu itu dinasihat sama anak-anak muda Kaltim kemarin juga. Itu agak susah juga ketika mendapatkan aduan-aduan, dan kita juga susah bagaimana untuk terus menekan supaya sebagai partisipatif kita ini ikut terlibat tapi bisa eksekusi gitu. Itu agak susah sekali. Di pemilu pilkada ini di 2024, apalagi Kalimantan Timur ini, harapannya anak muda lebih aktif lagi. Kemudian juga pengen teman-teman melihat bahwa pemilu ini memang benar-benar gak hanya suatu golongan yang memang punya privilege, atau memang dari satu golongan yang memang punya atau kekayaan yang menang gitu. Itu memang agak susah ditemuin pada pemilu-pemilu pada tahun 2024 kali ini gitu. Mungkin cukup untuk komentar dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin selanjutnya lanjut ke pos ini, teman-teman. Buka puasa di Balikpapan pukul berapa ya? 18.30. 18:30 ya. Sekarang jam 5:15. Mungkin ada waktu 1 jam lagi, nanti langsung saja saya berikan kesempatan pada Pak Kodir BSDM, Pak Mustafa, waktu dan tempat kami sekarang. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hidup mahasiswa. Gitu dong, semangat dikit. Jangan kayak orang puasa. Orang puasa. Tapi puasa beneran ya. Artinya kalau kemudian puasa kawan-kawan cerminkan dengan apa ya, ketidakberdayaan, seolah-olah
puasa ini hukuman dikasih Tuhan buat manusianya, buat makhluknya. Ya puasa nggak puasa kita tetap beraktivitas, puasa nggak puasa kita tetap semangat. Gitu. Sekali lagi hidup mahasiswa. Baik, yang terhormat yang kami hormati Pak TA beserta seluruh jajaran Bawaslu Republik Indonesia yang hadir di Kota Balikpapan, kota yang layak huni katanya, kota yang tenang katanya, kota yang nyaman, kota yang menjadi idaman lah untuk ditinggali, apalagi ntar lagi dekat IKN. Katanya itu memang harapan semua orang. Orang pertama kali datang ke Balikpapan pasti enak ya Balikpapan bersih, enak ya Balikpapan, enaknya. Ternyata enak itu dinamis, bukan sesuatu yang statis. Enak dan enak itu ternyata bisa diciptakan. Dan penciptanya siapa? Dan diciptakan oleh apa? Ya, yang menciptakan ya kebijakan politik. Yang menciptakan adalah kebijakan politik. Kenapa sih Balikpapan katanya kota yang kilang minyaknya gede-gede, yang sekarang ribuan orang sedang bangun kilang minyak di dekatnya pelabuhan Semayang sana, tapi pom bensinnya ngantri. Iya Pak, semuanya sudah ngomong bahas soal itu Pak. Pimpinan KPK juga sudah membahas soal itu. Kenapa? Ya ini kan kebijakan politik. Artinya apa kemudian? Saya berharap dengan generasi muda hari ini, dengan apa namanya Gen Z ya, Gen Z, apalah itu, lebih melek politik. Politik itu tidak sekedar 5 menit di bilik suara, 5 tahun sebar-sebar baliho, nampang muka, pasang muka gede-gede di pinggir jalan. Bukan hanya itu, politik bukan hanya sekedar itu, tapi setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, oleh pemerintahan itu adalah kebijakan politik. Move, gerakan yang dibuat oleh kawan-kawan Cipayung itu adalah juga gerakan politik. Itu adalah kegiatan politik. Jadi ngomong politik nggak melulu hanya soal pemilu 5 tahunan atau pilkada 5 tahunan. Begitu. Untuk itu kemudian Bawaslu hadir meskipun hari ini pemilunya sudah mau menjelang selesai, gitu. Ngapain lagi ngomong penguatan pengawasan pemilu partisipatif loh? Kita bekerja itu bukan hanya pada saat hari H pemilu. Justru ya kalau kita mau melihat dasar hukum atau undang-undangnya, kalau kita baca di konsideran Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, itu pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Masa rakyat berdaulat hanya tanggal 4 Februari kemarin? Artinya kan daulat rakyat itu kan sesuatu yang melekat, dan itu tidak berbatas waktu. Daulat rakyat itu melekat dan tidak berbatas waktu, sehingga sangat kerdil kemudian memaknai pemilu, memaknai peristiwa politik hanya 5 tahunan di bilik suara, gitu. Maka pemilu adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, maka kita harus membangun itu sehingga nanti pada hari H, kayak seperti kemarin tanggal 14 Februari berserta tahapannya, Bawaslu tinggal panennya saja. Nah ini kita sedang mengajak teman-teman untuk kemudian apa sih politik itu, apa sih pemilu itu, apa sih pengawasan partisipatif itu, sehingga kalau kawan-kawan pula knowledge seperti itu, kalau tadi Bung Taufik bilang harus ada literasi, ya minimal sekarang yang sudah malas baca hari ini tahulah informasi yang sedikit saya berikan ini. Gitu. Nanti kalau mau dalam lagi diputar lagi, dibuka lagi di YouTube-nya Bawaslu RI. Apa sih pemilu, apa sih politik, bagaimana sih pengawasan, bagaimana sih penanganan pelanggaran, dibuka lagi di YouTube-nya Bawaslu RI. Jangan buka YouTube yang lain. Nah, tuh secara dasar hukum pemilu adalah sarana
perwujudan kedaulatan rakyat, dan daulat rakyat itu melekat, tidak berbatas waktu. Kemudian yang kedua, Bawaslu bertugas mencegah terjadinya politik uang. Mencegah terjadinya politik uang. Ada yang senyum-senyum sumir, ada yang senyum-senyum tapi nggak lucu ya, ketawa tapi nggak lucu kalau kita berbicara money politik. Kenapa? Bicara money politik itu kayak ngapunten ini, rada kurang elok kalau disebutkan, tapi ya memang harus saya ucapkan. Money politik itu kayak kentut, baunya nyengat tapi susah. Selamat datang Pak Dani Bunga selaku anggota Bawaslu Provinsi Kaltim. Jadi money politik itu kayak kentut, baunya di mana-mana. Tapi tugas Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu itu tidak dengan mudah, tidak mudah ya kemudian untuk memproses peristiwa hukum yang disebut money politik itu. Nah, hari ini kita masih berbicara mencegah terjadinya money politik. Artinya hari ini Bawaslu berinvestasi agar kemudian mulai hari ini menjelang pemilu 2029 kita sudah melakukan pendidikan politik, kita sudah melakukan pencerdasan, membuat kesadaran politik ke masyarakat, sehingga nanti kalau di 2029 tanaman kita sudah banyak Pak ya. Hari ini kita sedang menanam. Nanti panennya di 2029. Sehingga Bawaslu bertugas mencegah terjadinya money politik itu tidak hanya pas tahapan kampanye dan tidak hanya pas tahapan pemilu saja. Makanya saya rada heran kalau kemudian ada yang bertanya, Bawaslu kalau sudah mau ngapain? Pertanyaan itu kan menjelaskan kemudian bahwa pemilu dan pilkada itu hanya momen sekian tahapan dalam 5 tahun sekali. Padahal untuk menuju tahapan itu butuh perencanaan. Sebelum perencanaan kita butuh masyarakat yang sadar akan pentingnya politik, masyarakat yang paham akan politik, sehingga masyarakat tidak mudah dipolitisasi, sehingga masyarakat tidak mudah dibeli. Kalau saya lihat dari ekspresi, dari mukanya, dari wajahnya, dan kemudian saya lihat dari alma maternya, ini adalah teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki hak pilih. Tapi kalau saya lihat ekspresinya, saya mengira 80% kemarin nerima uang dari caleg untuk mencoblos. Loh, kok Bawaslu tahu? Enggak, Bawaslu cuma dengar, Bawaslu hanya mencium. Kalau Bawaslu tahu kemudian dihajar lagi Pak Tia. Tahu kok nggak ditangkap? Enggak, Bawaslu hanya mencium. Pada saat Bawaslu mencium, Bawaslu mengendus, kami datengin, hilang. Money politik itu kayak kentut. Sudah baunya nggak enak, ngeselin pula. Itulah. Nah, makanya kita mulai dari sekarang. Di sini ada anak saya yang tadi nganter laptop. Itu dikasih sama tetangga. Pertama ibunya. Dipanggil tetangga, dimintain kakak sama KTP, dikasih duit. Gitu. Dibilang sama istri saya, kamu sudah pernah bantu saya, jadi nanti saya akan bantu kamu, nggak perlu transaksional, nggak perlu ngasih apa-apa, saya pasti akan pilih ibumu untuk jadi sebagai caleg. Jadi uangnya kami ditolak sama istri saya, ditolak, kakak KTP nggak kami kasih. Sama ibunya mental, anak saya dipanggil. Di hari yang lain anak saya dipanggil, dikasih duit. Nah, anak saya ngelapor ke ibunya, ya harus kita kembalikan. Satu orang 350, kalau di keluarga itu ada 4 orang yang punya hak pilih, 1,4 itu ya lumayan sih kalau buat beli token ya. Kalau nggak banyak AC, nggak pakai AC, nggak pakai kulkas, bisa 2 bulan tuh ya. Tapi masa iya kita sereceh itu? Masa harga diri kita, masa suara kita semurah itu?
Masa iya kita bisa dibeli sih? Kalau seekor kambing aja orang akikahan harus mikir mau ngakikahin anak karena apa? Kambing mahal. Ya, 5 juta, 10 juta ya kan? 5 juta lebih lah kalau di Balikpapan ya. Harga kambing, harga seekor kambing, harga seekor bukan seekor sih. Harga satu suara cuma dihargai 300 sampai 500 ribu. Mahalan kambing dong daripada suara kita. Suara kambing itu tidak menentukan masa depan bangsa loh. Cuman ngembak-ngembek aja loh. Tidak menentukan nasib dan masa depan bangsa loh. Tapi harganya 5 jutaan Pak. Ada yang berpikir ulang untuk akikah karena kambingnya mahal. Lah ini suara manusia yang menentukan masa depan bangsanya. Lah kok mau dibeli murah? Lah kok mau menjual dirinya dengan murah? Itu loh. Nah di sini tugas Bawaslu melakukan investasi, melakukan penyadaran politik, tidak hanya pada saat tahapan pemilu saja, tidak hanya pada saat tahapan pilkada saja. Makanya secara undang-undang, meskipun nggak ada pemilu, meskipun nggak ada pilkada, Bawaslu masih memiliki kewenangan untuk menyampaikan tolak dan lawan money politik. Kemudian dasar hukum selanjutnya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah ini konteks kinerja Bawaslu dalam tahapan. Bagaimana kita mencegah pelanggaran, bagaimana kita mencegah terjadinya sengketa proses. Bentuk partisipasi, apa sih partisipasi? Kita harus berpartisipasi sebagai apa? Kalau saya ada 3, yang pertama jadi penyelenggara, yang kedua berpartisipasi ikut mengawasi tahapan, yang ketiga menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih. Tuh. Tapi karena ini yang tertulis, yang tidak menggunakan hak pilih tidak saya sebutkan Pak ya. Khawatir dibilang subversif. Ada sama-sama hak ya. Yang pertama adalah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Ingat teman-teman, sebentar lagi rekrutmen PPK untuk Bawaslu Panwassamnya di mix antara evaluasi dan rekrutmen ulang. Akan diri kalian yang belum kenal PPK, yang belum kenal SAM, ya sudah jadi PKD dulu lah. Saya dulu sebelum jadi Bawaslu Provinsi juga jadi PPL, petugas pengawas lapangan. Kelurahan Gunung Bahagia sini di Balikpapan. Ini wilayah jelajah saya Pak di sini. Waktu masih jadi PPL, masih sendirian terus keliling TPS. Kalau kita datang semua mata natap dengan sorotan tajam, kayak ya namanya resiko pengawas gitu. Pasti kita diterima dengan kurang nyaman. Gitu. Nah, partisipasi pertama menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Di sini ada sudah yang pernah jadi PPK, ada yang sudah pernah jadi Panwassam, ada yang sudah pernah jadi PKD, ada yang pernah jadi peserta seminar, ada yang cuman ngincar amplopnya saja, ada yang cuman ngincar nasi kotaknya saja. Ya biasa anak kos kan, tuh yang tinggal di sekret Pak. Kita kan sama-sama pernah tinggal di sekret Pak ya, jadi paham lah situasi batin. Tuh. Tapi kemudian untuk menjadi penyelenggara pemilu itu teman-teman akan menguji. Yang pertama nguji nyali, butuh keberanian. Yang kedua nguji keilmuan. Kemudian yang ketiga nguji kewarasan. Kenapa nguji kewarasan? Di posisi penyelenggara itu sangat rentan untuk digoda oleh peserta. Tawaran duit, tawaran yang lain-lain. Nah ini kita diuji kewarasan kita. Gitu. Kalau nggak kita ambil, yang lain yang ambil. Tapi apakah kita masih pengen menjadi orang yang waras? Yaitu adalah pilihan. Orang bisa saja teriak tolak money politik, anti korupsi, karena dia belum punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Belum pernah ada dalam ruang untuk menerima money politik atau belum ada ruang untuk melakukan korupsi. Tapi ketika dihadapkan, tidak semua orang mampu itu.
Ini adalah ujian kewarasan kita, ujian nyali kita, ujian idealisme kita. Bagaimana kemudian idealisme yang kita dapat di ruang-ruang ideologis di Sekretariat Cipayung ini, kemudian itu kita implementasikan ke dalam ruang politik praktis. Nah, ini ujiannya kalau kita menjadi penyelenggara pemilu. Apakah kemudian tingkat desa juga begitu? Apakah tingkat TPS begitu? Semuanya sama. Tapi yang pasti menjadi penyelenggara pemilu adalah bentuk partisipasi kawan-kawan, bentuk partisipasi teman-teman muda dalam mengawal pemilu, dalam mengawal pilkada, dalam mengawal demokrasi. Kemudian yang kedua, mengawasi tahapan pemilu atau pilkada. Tahapannya mulai dari perencanaan, kemudian pencalonan, kemudian kalau pemilu kemarin ada penetapan dapil, sampai terakhir itu kita aktif untuk mengawasi dan bisa menjadi pemantau. Kemudian bentuk partisipasi yang ketiga adalah menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih itu bentuk partisipasi, tapi harus koreksi diri. Saya memilih karena apa? Apakah saya memilih karena ideologis atau saya memilih karena ekonomis? Kalau karena ekonomis sebaiknya di rumah saja daripada kalian berpartisipasi merusak demokrasi. Daripada ngerusak mending diam. Tapi kalau pilihannya itu ideologis, pilihannya itu idealis, pilihannya itu karena nalar, karena logika, ayo ajak yang lain. Tapi kalau pilihannya untuk ekonomis karena dikasih duit, mending di rumah, mending nggak usah milih daripada mau milih kalau dikasih duit. Kemudian bagaimana kita meningkatkan partisipasi? Salah satunya hari ini Bawaslu melakukan kegiatan ini, tujuannya adalah pendidikan politik, salah satunya Pak Teangi. Terus kemudian yang utama sebenarnya partisipasi itu bisa dilakukan kalau kemudian partai politik itu memaksimalkan fungsinya. Kalau kita lihat data pada saat pendaftaran partai politik kemarin kan, hampir semua warga kota Balikpapan setelah di Fairfax itu kan bagian dari anggota partai politik toh. Harusnya mereka juga mendapatkan pendidikan politik dari partainya masing-masing. Harusnya mendapatkan pendidikan ideologi dari partainya masing-masing. Tapi faktanya, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pemantik atau bisa memprovokasi teman-teman untuk berpikir lagi, mau serius nggak atau mau belajar nggak soal dunia politik. Gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus. Terima kasih Pak Mustafa. Ini karena waktu berbuka puasa pukul 18.20, mungkin nanti biar ada persiapan untuk menuju buka. Kita sepakati pukul 18.10 sudah kita akhiri acara biar ada persiapan untuk berbuka dan sholat maghrib. Selanjutnya mungkin ada arahan atau yang mau disampaikan Pak TA, silakan. Terima kasih Pak Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengapa ngabuburit pengawasan Bawaslu program ini, dan kenapa juga program ini terdistribusi di beberapa titik ya, di beberapa provinsi, kota dan kota. Segmentasi yang ada di seluruh lapisan masyarakat harus dimasuki oleh Bawaslu. Ini sekarang kita ada dalam bulan suci Ramadan dan kita berpuasa. Saya juga berpuasa nih belum. Puasa sunnah Pak. Jadi ada hikmah. Nah, hikmah berpuasa ini harus juga kemudian kita isi, tadi sudah disinggung, isi dengan hal-hal yang bersifat
positif atau yang mengandung nilai ibadah. Prinsip dari segmentasi agama khususnya kaum muslim di bulan Ramadan ini, dia sebenarnya selaras dengan spirit dari Bawaslu. Jadi bagaimana dalam, kalau kita kenal bahwa agama Islam ini identik dengan dakwah, mengajak, menghimbau. Jadi Bawaslu pun juga demikian, bahwa di momen bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk Bawaslu menggugah jiwa anak-anak muda yang tadinya mungkin tidak berpikir dan tidak merasa penting dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Persoalan-persoalan demokrasi, virus demokrasi, itu biasa, permisif bahkan. Bahkan saya cukup merasa prihatin, ada di beberapa waktu di beberapa titik itu sampai dibikin spanduk, kalau nggak ada duit jangan masuk kawasan sini. Tapi ada juga masyarakat yang menolak politik uang. Jadi Bawaslu sebenarnya sedang mensiarkan kepada anak muda dan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa ada nilai-nilai yang selaras antara nilai-nilai ajaran agama dan apa yang menjadi spirit dari Bawaslu. Tadi sudah beberapa isu disampaikan oleh kedua narasumber bahwa mungkin kita menganggap itu hal yang biasa, tetapi saat anak-anak muda dan rakyat Indonesia permisif dengan politik uang, Anda sedang menciptakan korupsi di masa depan. Itu pasti. Sebab tidak ada makan siang gratis dalam politik. Orang keluarkan duit saat dia berkuasa, menjadi kepala daerah, mungkin menjadi presiden, wakil presiden, atau menjadi legislatif, harus balik modal, bos. Nggak ada cerita. Jadi kita tidak boleh saling memeras dan saling memanfaatkan. Kita harus ikhlas dalam berdemokrasi. Kita harus tulus dalam berdemokrasi. Seperti kita taat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa katakan bahwa urusan nggak ada Tuhan. Ya nggak boleh, bos. Nafas yang dikasih kepada kita untuk kita bisa bergerak, berpolitik dan berdemokrasi itu gratisan dari Yang Maha Kuasa. Itu. Maka kalau kita membuat misalnya tadi politik uang, haram itu. Iya, kok iya slow gitu. Gak boleh. Misalnya, dan itu sudah harus clear. Jadi para anak-anak muda di seluruh Indonesia ini saksikan lewat YouTube. Kalau kita permisif terhadap, kita sedang menciptakan koruptor. Ya sudah pasti kalau negara korup tidak akan mensejahterakan rakyat. Tidak. Kadang-kadang kita pakai perspektif mata kodok. Udah kodok, burung pula. Kita harus pakai perspektif mata burung. 300.000 yang tadi dikatakan, sejuta mungkin berapa? Ya kita happy dan kita rasa itu ya wajar lah segitu, misalnya 50.000, 100.000. Tapi kalikan dengan kebutuhan yang ingin mendapatkan ribuan, bahkan ratusan ribu suara. Ya kalau dikalikan, hancur ini, bos. Maka tolak, tidak ada cara lain. Selama praktek korupsi masih banyak, yang salah bukan koruptornya, semuanya salah. Karena kita melapangkan jalan bagi para koruptor pada saat dia berjuang menjadi pemimpin, pada saat dia berpolitik. Maka Bawaslu mendorong di bulan suci Ramadan ini nilai-nilai agama harus kita konversikan dalam berdemokrasi, dalam berpolitik, supaya kita perpolitikan yang penuh dengan norma,
penuh dengan etika dan akhlak. Tadi sudah disinggung, kita bangsa ini punya potensi yang luar biasa. Potensi alam, potensi manusia. Tapi kita belum mencapai kesejahteraan yang hakiki. Berarti kan ada yang salah. Mungkin kita secara mudah bisa katakan, oh ini ada salah tata kelola pemerintahan. Tetapi ada juga proses menuju kekuasaan. Artinya semua kita bertanggung jawab. Hari ini Bawaslu ingin menyampaikan kepada anak muda, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Besok ada pilkada, lalu kemudian nanti ada pemilu berikut 5 tahun ke depan. Kenapa Bawaslu perlu menggerakkan semangat gerakan partisipatif di masyarakat, pengawasan partisipatif? Jadi ingat bahwa pengawasan partisipatif itu maknanya adalah suka dan rela. Dalam melakukan syiar itu dengan suka dan rela, bukan dengan paksaan. Dan demikian juga gerakan pengawasan partisipatif ini dilakukan untuk membantu suka dan rela. Di masa lalu kita punya budaya yang hampir kita lupakan. Gotong royong, orang tidak bilang duit berapa baru perbaiki jalan yang rusak. Mari duitnya berapa baru kita perbaiki masjid yang atapnya bocor atau rumah yang rusak, balai desa yang perlu diperbaiki. Enggak, itu lahir dari hati, itu tumbuh dari dalam jiwa. Maka itu yang harus kita bangkitkan anak-anak muda di momen pilkada dan momen pemilu. Nah, kenapa kita Bawaslu harus membuat berbagai macam kegiatan dan menyasar semua segmentasi agama, segmentasi adat, segmentasi bisnis, semua segmen Bawaslu perlu masuk. Karena Bawaslu ini diberikan amanat oleh Undang-Undang 7 dan bisa masuk ke seluruh lapisan, TNI, Polri, pemerintah, kelas seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan. Bawaslu bisa masuk. Jadi jangan tabu untuk berbicara tentang nilai-nilai dalam berdemokrasi, bahkan bukan masuk dalam kategori pemilih Bang 17 tahun ke bawah. Harus kita papar juga. Literasi yang tadi, literasi demokrasi, literasi kepemiluan harus kita papar. Karena kita, semua umat beragama ingin anak kita ini taat beragama, dan itu kita ajarin dari kecil. Maka mulailah ngomong sama anak-anak di rumah, walaupun dia masih TK, SD, SMP, jangan politik uang, karena dia sedang menuju ke situ. Tadi sempat disinggung, masih kategorinya ada 3. Bagaimana anak muda bisa jadi penyelenggara, menyalurkan hak pilih. Satu lagi apa tuh? Jadi ikut mengawasi tahapan. Ikut mengawasi, berpartisipasi. Tapi ada satu lagi, kalian adalah depan. Pas tepuk tangan dulu. Khusus buat Provinsi Kaltim, ada dinamika baru yang muncul di provinsi ini. Ada muncul sebuah kebijakan pemerintah saja tidak menyebabkan diri. Kalau Anda tidak masuk dalam dimensi yang tadi kita sudah sampaikan bersama, memahami esensi dari berpolitik, memahami regulasi, meningkatkan kapasitas untuk mempersiapkan diri berkompetisi, Anda akan tertinggal, Anda akan tersisih. Tapi kalau Anda memahami bahwa berdemokrasi ini adalah juga beribadah, maka semangat itu akan menyala-nyala di dalam batin, di dalam jiwa. Setiap langkah yang kita lakukan, seperti Cipayung datang dalam forum ini, nilai ibadah. Dan ini adalah proses peningkatan kapasitas dan juga akan membangkitkan semangat partisipatif. Dan bukan hanya untuk
ada di sini, tapi ini juga akan kita sampaikan kepada semua orang. Sehingga akan menjadi sebuah gerakan besar yang tadi sempat disinggung, bahwa harapan kita membangun proses berdemokrasi yang jangan karena ide, karena seseorang yang memiliki duit, memiliki harta, memiliki koneksi dengan kapasitas jabatan yang tinggi, lalu dia lebih memiliki kesempatan luas dan harus jadi dari Anda yang walaupun tidak memiliki uang dan memiliki kapasitas, memiliki koneksi, punya kapasitas, ya sudahlah kita gini-gini saja. Tidak bisa. Bangsa ini butuh orang yang bisa membawa rakyat sejahtera. Bukan orang yang bisa menduduki jabatan. Semua orang bisa duduk, semua orang bisa bicara. Tapi siapa yang punya hati mau melayani rakyat, menghapus air mata rakyat yang sedang menangis? Begitu. Ini mulia. Jangan kita jadikan proses berdemokrasi ini tempat main-main dan berbuat maksiat. Tidak boleh. Demokrasi ini suci. Orang bilang, Bang terlalu naif lah. Politik itu kan ya sudahlah identik sama itu. Kalau saya berprinsip, semua punya warna. Di sini ada yang pakai baju warna hitam, bukan berarti. Bukan berarti partai umat. Ada yang putih, ada yang kuning. macam kuning, biru dan lain-lain. Demokrasi itu pilihan. Politik itu pilihan. Anda mau pilih hitam atau kotor silakan. Anda mau pilih abu-abu ya setengah bersih, setengah kotor silakan. Tapi Anda juga bisa memilih dan bisa meng-create tadi, menciptakan politik yang putih, yang bersih. Kita semua bisa ciptakan itu. Jangan kita munafik lah, nanti putih-putih itu kalau ke masjid, ke gereja, ke pura, dah boleh dong kita jadi manusia pecundang ini. Kita beragama tapi prakteknya kita dah boleh. Maka bangsa Indonesia harus memiliki cara berdemokrasi sendiri yang lahir dari kultur. Maka itu kenapa ada ngabuburit pengawasan. Segmentasi agama itu betul-betul menjadi bagian yang penting dalam jiwa berpolitik atau berdemokrasi, khususnya Bawaslu. Jadi begitu Pak Dewo. Nanti bisa-bisa lewat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Tea, Pak Ronald, luar biasa bahwasannya kita jangan toleran dengan budaya permisif, terutama politik uang. Kalau kita terlibat, sama juga kita berkontribusi untuk menciptakan pemimpin yang tidak amanah, karena kita sudah mau menerima politik uang dari siapapun juga. Kalau kita ini kan rata-rata kaula muda, generasi muda, Gen Z, apalagi banyak kelompok Cipayung. Kalau mesti rombongannya Sohoki kan, mahasiswa jangan lupa baca buku, menulis dan diskusi. Karena waktunya 15 menit lagi menuju pukul 18, kita elaborasi dengan, kalau pemain yang mau nanya ke narasumber, ke tenaga ahli Pak Ronald, silakan. Kita persilakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan dari KNPI, sebutkan nama, OKP-nya dari mana, apa ketua KNPI-nya sendiri atau bagaimana, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andre Afrizal, Ketua DPD KNPI Kota Balikpapan. Ya, yang kebetulan kemarin juga nyalek. Ya. Iya, kalau diolokin OKP-nya dari mana? OKP apa? Organisasinya dari mana KNPI? Pas terpilih kemarin, jadi terpilih. Saya Partai Demokrat. Iya. Organisasinya wakili dari mana KNPI?
KNPI. KNPI? Iya. Iya, KNPI. Enggak punya kopi dia, Pak. Oh, KP-nya dulu Amdi. Oh, Amti dari Golkar berarti. Amdi dari Demokrat dulu. Oh, Amdi. Iya. Angkatan muda Ya, Demokrat. jadi saya juga pelaku ya. Memang kalau kita ngobrol kita jangan money politik ini, itu gampang kawan-kawan ya. Tapi faktanya di lapangan ya. Ya ini pengalaman saya dua kali berturut-turut ya nyalek ya. Tahun pertama kawan-kawan ya. Di 2019 itu umur saya 25 tahun. Saya nyalek pada saat itu di 2019. Itu saya sudah punya mobil Honda Jazz ya. Saya turun dari mobil Honda Jazz, ibu-ibu udah pada ngumpul tuh. Turun dari mobil Honda Jazz, saya turun, dilihat muka saya, ibu-ibu satu orang udah pulang. Sambil dada-dada, loh kenapa pulang bu? Ditanya sama ibu yang lain. Masih muda, nggak ada uangnya, nggak mau di politik itu. Nah, jadi sebenarnya ini terkadang bukan kemauan caleg juga, bang. Ya, saya alhamdulillah di 2024 ini saya maju lagi provinsi, saya dapat suara 6.775. Bisa dicek, kalau ada satu saja yang saya berikan money politik, saya akan kasih 100 kali lipat, bang. Saya dapat suara 6.000 tanpa money politik. 6.775. Alhamdulillah, terima kasih kalau ada yang ngobrol saya di sini. Ya, jadi tidak ada ya saya mau coba. Menurut saya ini sebuah, walaupun orang bilang wah Andre belum duduk, bagaimanapun juga ya tetap kalah, namanya kalah, ibaratnya seperti itu. Tapi menurut saya ini sebuah gebrakan ya. Banyak senior yang suaranya di bawah saya, yang incumbent bahkan ada juga yang terpilih suaranya di bawah saya. Jadi mungkin saya tidak duduk ini mungkin hanya salah partai saja. Kalau saya tapi ya alhamdulillah ini pelajaran suatu yang luar biasa menurut saya ya. Saya jadi kalau menurut saya bang ya, mohon maaf nih ya, saya rasa KPU dan Bawaslu ini harus lebih banyak turun ke masyarakat, harus lebih banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Iya. Mungkin kalau anggarannya kurang, ini harus ditambahkan berarti anggarannya. Ya Bawaslu dengan KPU. Biar sampai ke pelosok-pelosok ini sosialisasinya, tidak hanya di kafe-kafe saja. Seperti itu. Jadi kalau memang anggaran harus ditambah, anggaran harus ditambah berarti. Ya, karena permintaan ini dari masyarakat, bukan keinginan caleg. Ya, bukan keinginan caleg kawan-kawan. Ya. Jadi kalau yang kayak kita pengennya jujur, ya kan? Ya mudahan 2029 nanti kita bisa bertarung tanpa money politik lagi. Ya, seperti itu. Dan masyarakat juga harus semoga bisa sudah lebih cerdas lah. Ya, saya berharap acara-acara seperti ini, pencerdasan seperti ini bisa ada di tahun-tahun berikutnya, agar anak-anak muda yang mungkin kayak kawan-kawan yang ada di sini ini yang cuma modal idealisme, ya kita uang ada, tapi kita nggak mau money politik. Ya kita sama aja kayak orang tua kalau kita money politik, ya kan seperti itu. Nah, jadi bukannya kita nggak bisa money politik, tapi kalau misalnya kita money politik kita sama aja kayak mereka semua, seperti itu. Saya berharap ya dengan pencerahan mungkin dari Bawaslu, dari KPU, saya berharap 2029 wajah-wajah kawan-kawan semua ini maju sebagai caleg. Karena satu anak Superman tidak akan bisa berbuat apa-apa di legislatif, ya. Kita butuh anak muda maju secara bergerombol, kita rubah wajah politik secara bersama-sama. Seperti itu. Mungkin itu aja bang dari saya bang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andre, luar biasa sekali. Saya berikan kesempatan untuk dua penanya lagi. Silakan. Yang dari tengah dulu, dari mana? Ya silakan. Tengah, baru nanti yang sebelah kanan. Sebutkan nama dari mana. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum saya perkenalkan diri, karena saya kira tentu kita semua adalah orang-orang hebat dan berasal dari parlemen jalanan. Baik di depan saya ada senior saya di sini. Izinkan saya untuk mengumumkan satu salam persatuan kita. Merdeka. Merdeka. Baik, perkenalkan
dan eksekutif seharusnya masalah yang disampaikan Bang Andre bahwa lebih banyak demokrasi, maka sekiranya kalau ruang-ruang seperti ini kita bisa menyasar terkhususnya masyarakat. Secara sedikit soal politik juga kontribusi sebagai BTPS, lebih tepatnya di BTPS 103, dan tentu sebelum pemilu saya cuma masyarakat biasa dan memang politik hari ini kalau kita ngelihat perkembangan politik, kita ngelihat banyak peserta pemilu semakin variatif dalam memuluskan money politiknya. Sedikit sharing, saya waktu itu BSB di parkiran basement, kaca mobil saya diketok dan ada salah satu caleg yang ngasih kartu kartu imani dan itu disebutkan, dan tentu masih banyak cara lain yang disampaikan kentut sangat terendus kencang tapi bisa dicek. Nah, berangkat dari permasalahan kita hari ini, kalau money politik itu semakin masif dan semakin kreatif cara-caranya, sih kira-kira langkah mitigasi atau langkah-langkah yang disiapkan Bawaslu baik RI pusat maupun kota guna mempersiapkan pilkada kita yang lebih sehat, pilkada kita yang lebih bebas dari praktik untuk mewujudkan cita-cita. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan terus. Merdeka. Ya. Baik, selanjutnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Taufik Hidayat, selaku perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sedikit yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan bahwasanya berbicara perihal money politik ini adalah suatu hal budaya yang tidak terbangun tapi terlihat. Bukan hanya hari ini saja, bukan hanya momentum saat ini saja, tapi momentum-momentum dahulu, momentum-momentum kemarin itu sudah terbangun dan sudah terlihat seperti itu. Kalau kita berbicara investasi, berbicara menanam, sudah banyak hal-hal yang ditanam, sudah banyak tumbuhan yang ditanam oleh pendahulu komisioner dan tidak dipanen-panen seperti itu. Apakah saat ini kita mau menanam suatu hal yang sama dengan dengan suatu hal yang sama dengan yang sama seperti itu? Karena apa? Karena kita ketahui bersama ada beberapa hal Panwasca, PTPS, bahkan di seluruh terbangun gitu, TPS dan pasti melihat maupun mendengar seperti itu. Satu hal yang diwajarkan saja atau tidak terus. Bahkan tadi katanya Bung Andre ada belum tersadarkan gitu betapa bahaya demokrasi Indonesia seperti itu Bang. Dan saya ingin tanyakan, apakah ini adalah sebuah sistem yang terbangun dari dulu? Apakah ini sebuah sistem negara kita berdemokrasi yang terbangun dari dulu gitu, sehingga money politik itu terkesan dibiarkan saja gitu? Banyak pelaku money politik terutama di Balikpapan ya, saya tidak ingin menyebutkan, tetapi ada gitu, tidak segera diproses, dan bahkan ada beberapa saksi-saksi yang diproses dan lagi-lagi menghilang gitu kan. Ada beberapa saksi-saksi yang sempat diproses dan menghilang, tidak ditemukan pelaku utamanya gitu. Apakah ini sistem yang terbangun gitu? Apakah sistem undang-undang kita perihal money politik seperti itu Bang? Mungkin itu yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Mungkin ada pandangan jawaban dari Bung Mustafa atau Bung Ronald, silakan.
Menanggapi apa yang disampaikan ketua kita, Bung Andre Afrizal, ketua DPD KMI Kota Balikpapan. Ada caleg yang nggak mau money politik, tapi berat kalau itu kemudian jadi karena kultur atau masyarakat yang terbangun. Ya kalau nggak ada duit ngapain nyoblos gitu. Ya memang kita butuh sekian generasi ya Bung. Artinya ini bukan sesuatu yang bim salah bim gitu. Kebayang nggak kalau semua caleg itu melakukan apa yang dilakukan oleh Bung Andre? Gigit jari itu semua. Iya kan? Gitu. Artinya apa? Yang sama gitu. Dengan misalkan saya dengan Bung Taufik dikasih duit sama caleg, dia mau. Padahal kita ini coba pilihannya, misalkan pilihan kami sama nih. Kami milih A gitu. Bung Taufik dikasih duit mau. Saya nggak dikasih duit pun milih A. Kan pasti saya tergoda dong. Ya kan tanpa dikasih pun saya akan milih A, tapi ini karena ada duit ya udah saya ambil saja. Ini kan soal mental. Iya kan? Dan maka pendidikan ini sudah pernah kita lakukan berulang-ulang seperti tadi yang disampaikan oleh sahabat PMI. Ini sudah sering kita lakukan. Iya, memang sering, dan setiap generasi, setiap komisioner pasti akan melakukan ini, pendidikan politik. Makanya yang saya sampaikan di sini, sebenarnya teman-teman, kalau bicara pendidikan politik, itu adalah tugas dan fungsinya partai politik. Gitu. Tugas fungsi partai politik itu mencerdaskan konstituennya sehingga konstituennya memiliki ideologi. Gitu. Apa pilihan partainya, apa yang ditentukan partainya itu adalah pilihan konstituennya. Lah, tugas utamanya di situ. Terus kenapa kemudian Bawaslu mencoba merangsek ke ruang situ? Bawaslu memiliki tanggung jawab moral, kemudian memiliki juga tanggung jawab undang-undang untuk mencegah terjadinya money politik. Lah, apa yang bisa kami lakukan? Ya hal seperti ini nanti akan kita kembangkan seperti masukan dari Bung Andre. Mungkin banyak lagi masyarakat yang belum tersentuh. Kalau kemarin kita di awal pemilu kemarin kita Bawaslu Gustu Kampus itu untuk menyasar pemilih pemula. Alhamdulillah hampir di seluruh Kaltim itu berjalan. Ya sayangnya hanya momentuman saja. Ngomong pemilu ujuk-ujuk kita berbicara rame-rame politik. Makanya harapan saya Bawaslu pasca pemilu tetap bicara money politik. Kita lakukan pencerdasan pendidikan politik agar 5 tahun ke depan kita melakukan memanen hasil yang lebih maksimal. Tidak hanya bicara money politik pas hajatan pemilu saja, pas hajatan pilkada saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian money politik ini dibiarin begitu saja? Enggak, kawan-kawan. Di 2019 saya memidanakan satu caleg sampai vonis di 2019, pidana pemilu. Pelanggarannya apa? Konteksnya memang bukan pidana money politik, tapi yang saya ingin capture adalah ketika kemudian ada kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat, maka gakumnya akan berjalan, maka penegakan hukumnya akan maksimal. Kalau Bawaslu sendirian, Bawaslu yang menemukan kemudian nggak ada saksinya, saksinya siapa? Masyarakat. Masyarakatnya diundang menjadi saksi nggak mau, kita datengin untuk bersaksi, tidak ada yang mau. Nggak bisa semudah itu. Bicara hukum adalah bicara pembuktian. Kesulitan kami adalah membuktikan satu peristiwa hukum. Kesulitan kami minimnya partisipasi masyarakat untuk mau menjadi saksi dalam setiap peristiwa hukum. Minimnya masyarakat yang mau mengawasi setiap tahapan pemilu atau pilkada. Kami juga mendengar peristiwa itu, kami juga mendapat informasi itu. Yang kami lakukan, yang Bawaslu lakukan adalah ketika mendapatkan informasi, kami melakukan penelusuran. Dalam penelusuran itu, kami mengumpulkan saksi, kami mengumpulkan alat bukti. Nah, tapi kalau secara hukum kemudian formil materialnya tidak terpenuhi, Bawaslu juga tidak bisa bertindak di luar kewenangannya. Gitu.
Bayangin kalau kemudian Bawaslu dikasih kewenangan dengan mudah menangkap orang, bisa-bisa mengkriminalisasi orang malahan. Makanya penegakan hukum itu tegak lurus dengan pembuktian. Segencar apapun masyarakat menginformasikan atau viral gitu, tapi kalau kemudian secara formil dan materialnya tidak terpenuhi, maka secara hukum proses itu tidak bisa ditindaklanjuti. Maka tidak ada itu permisif dengan kejahatan. Bawaslu tetap konsisten, Bawaslu tetap tegak lurus dengan aturan. Ketika ada laporan pasti kami tindak lanjuti. Ketika ada temuan pasti kami tindak lanjuti. Ketika ada informasi awal atau laporan dari masyarakat, itu kami lakukan penelusuran. Kemudian strategi apa yang harus terus kita lakukan? Seperti yang disampaikan oleh BEM Uniba tadi, strateginya jangan lelah untuk melakukan pencerdasan. Jangan lelah untuk melakukan penyadaran. Sama seperti kawan-kawan yang tidak pernah lelah untuk mengibarkan bendera Cipayung di kampusnya masing-masing. Kaderisasi terus. Gitu. Biar organisasi ini terus berjalan, biar regenerasi, biar kita kemudian menciptakan kader-kader yang melek politik. Biar kita menciptakan kader-kader generasi yang melek politik, yang sadar akan politik. Sehingga mereka memilih itu karena kesadaran, memilih karena rasional, bukan karena politik uang. Mungkin itu bisa sampaikan, bisa ditambahkan sama Pak. Monggo Pak. Siap. Baik, penanya pertama, Anda hanya tertunda untuk berhasil. Amin. Saya doakan Anda bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin ya Allah. Bahwa tadi saya sempat menyinggung rakyat ini tidak boleh kemudian memeras para politisi. Saya pakai bahasa itu. Apa yang dilakukan tadi itu kan sebenarnya bentuk pemerasan secara halus. Kalau ada duit baru kita sudah tidak lagi memperhatikan substansi. Bahkan mungkin tanpa disadari, ketika orang-orang hebat ini bisa punya kemampuan untuk membuat sektor pertanian, peternakan misalnya, perikanan yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok, yang kemudian bisa membuat dapur itu tetap menyala setiap hari dan bisa membuat keluarga itu bahagia. Itu kan sangat disayangkan. Kita perlu bahasa-bahasa yang sederhana untuk membuat para ibu-ibu ini jangan doyan pada money politik, tapi bagaimana mereka bisa melihat gagasan. Maka saya sependapat, kita harus masuk bukan hanya di kafe-kafe atau di ruang forum yang formal terbatas. Bang, saya dulu ini mantan Bawaslu Provinsi Papua. Kami buat program-program sosialisasi kayak begini, masuk ke segmentasi adat. Jadi kami di sana itu namanya para-para. Kami bikin para-para Bawaslu. Kami duduk di tanah, di rerumputan dengan seluruh lapisan masyarakat di kampung-kampung. Kami memberikan penjelasan itu kepada mereka. Sehingga masyarakat yang di akar rumput itu memiliki kedewasaan. Mereka bisa punya argumentasi ketika ada yang ingin membawa mereka ke dalam proses berdemokrasi yang salah. Kita punya hiburan gratis ini. Yang berikut tadi dari penanya kedua, bahwa apa yang Bawaslu lakukan, tadi Rehan sampaikan. Kita harus paham bahwa sekarang ini eranya digital. Maka larangan dan sanksi yang baku dan yang kaku itu, letter-letter di dalam undang-undang, kami olah itu dalam bentuk-bentuk konten. Dan sekarang kami lagi dorong untuk memasifkan konten-konten edutainment yang menarik, mungkin yang ada lucu-lucuan, tapi kemudian yang lebih deep. Jadi itu salah satu cara kami untuk menyasar anak-anak muda. Kami sudah bekerja sama dengan seluruh platform digital, baik itu X, baik itu Meta, baik itu TikTok, semuanya kami sudah berkolaborasi. Karena kami sadar bahwa Bawaslu harus masuk di dalam ruang digital secara agresif. Di situ anak-anak muda menghabiskan waktu. Satu hari bisa berapa jam ya? Berjam-jam. Berjam-jam. Itu sudah menjadi rumah kedua anak-anak muda. Smartphone di ruang digital.
Bahkan untuk meningkatkan effort anak-anak muda untuk bisa mau tertarik sama apa yang kami sajikan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa secara teknis kami melakukan itu, tapi dengan berkolaborasi juga kami mendorong platform itu mengambil tanggung jawab untuk berpartisipasi bagaimana kita memaparkan literasi demokrasi atau literasi pemilu kepada para masyarakat di dunia digital atau di platform digital dengan teknik mereka. Maka itu misalnya TikTok ada election hub di situ, atau mungkin sahabat kalau belum tahu di WhatsApp itu Bawaslu punya WhatsApp channels. Sudah follow atau belum? Di situ ada banyak sekali informasi dan kemudian produk-produk edukasi yang bisa meningkatkan kapasitas. Kami sampai masuk ke ruang itu secara agresif. Tapi yang konvensional tidak kami lupakan. Kami juga beriklan bahkan sampai di seluruh moda transportasi. Tapi tidak semua, tadi sudah singgung, sebatas mampu dengan pembiayaan. Tapi ini memang penting dan catatan buat teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, bahwa kita harus membuat banyak program itu dekat dengan masyarakat. Karena tagline Bawaslu itu bersama rakyat. Kita jangan kaku dengan seremonialitas. Kita harus satu dengan masyarakat. Maka penanyanya sudah pergi. Oh, apakah ini budaya? Pertanyaan ketiga. Apakah siapa namanya tuh? Bang? Ya. Apakah ini sudah budaya atau seperti apa? Jadi demokrasi itu ada prosedural dan ada substansi. Kalau rakyat belum sejahtera, perutnya belum kenyang, untuk mencapai demokrasi yang substansi itu berat. Tapi apakah kita menyerah? Kita tunggu rakyat sejahtera dulu baru kita capai itu demokrasi yang substansi? Tidak. Dengan bergandengan tangan dan semua ngomong hal yang sama di mimbar-mimbar masjid, di mimbar-mimbar gereja, di semua ruang yang positif, di sekolah-sekolah, di akademisi, dunia akademisi, harus memberikan ruang untuk menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga kualitas demokrasi, supaya dari kampus, dari sekolah, dari tempat ibadah itu sampai suaranya itu ke mak-mak yang tadi itu. Dan sama-sama ini kita mensiarkan hal yang baik. Kalau kita tunggu rakyat sejahtera baru kita capai substansi, hancur dulu baru. Kayak mobil rongsokan kan. Tidak bisa. Kita harus punya gairah seperti kita ada kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga demokrasi ini harus menjadi bagian penting untuk kita perjuangkan sama-sama. Terima kasih. Sebelum terakhir itu saya tutup dengan kata-kata ini. Ayo. Boleh muda usia, tetapi harus dewasa berdemokrasi. Anak muda wajib mengambil tanggung jawab menciptakan demokrasi yang bersih. Terima kasih Pak Tea. Waktu sudah lewat pukul 6, tapi ada yang mau disampaikan dari Pak Taufik, silakan. Kita closing statement mungkin buat teman-teman. Kita sudah hampir 20 tahun reformasi. Satu aja, jangan sampai di pemilu 2029 teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU sudah sejauh mana kita apresiasi terkait pemilu 2024 ini, sudah sampai kecerdasan berdasar, cuma satu kalah dengan monopoli. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Integritas politik atau demokrasi yang bersih katanya tadi itu dipegang sama kita sebagai kaum milenial dan Gen Z. Indonesia emas, kalau demokrasi bobrok, hancur, kacau. Itu cukup. Tujuan kita adalah bagaimana sama sebagai anak muda memperbaiki demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah di penghujung waktu.
15 menit lagi akan buka puasa bersama. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ronald, yang disampaikan oleh Pak Mustafa dan Pak Taufik, khususnya Bawaslu di tempat inilah untuk Bawaslu Provinsi Kalteng dan Bawaslu Papan. Selanjutnya bisa di tempat-tempat lain melakukan sosialisasi yang sama. Ingat bahwa kepemiluan bukan saja terkait dengan politik uang, tetapi harus bicara secara komprehensif dan mendalam, menciptakan kualitas pemilu yang hingga situasi kepemimpinan bisa kepemimpinan yang hebat itu dihasilkan dari pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan demokrasi tetap berpijak di bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Terakhir, akhirul kalam, saya mencoba mensipil ucapan Bung Karno, jiwa yang besar yang tepat bukan hanya secara fisik. Anda sekarang adalah berada di tempat yang sederhana. Anda di kafe ini adalah mencoba untuk berkontribusi untuk merah air untuk menjadi pemilihan daerah nanti di bulan Oktober menjadi lebih baik. Tugas teman-teman semua generasi muda untuk bisa mengawal menjadi mata dan telinganya Bawaslu, khususnya Bawaslu Kalimantan Timur dan Bawaslu Balikpapan. Mungkin demikian, terima kasih. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nuhun Pak Dea. Oke, Pak Dea. Pak Deo, makasih. Ini langsung baca doa buat buka puasa. Iya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Makbul. Kepada Saudara Makbul kami persilahkan.